Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, terutama yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita membaca sampai pada ayat yang ke-21 dari surah Al-Hijr, urutan surah yang ke-15. Pada ayat-ayat yang sebelumnya, mulai dari ayat 16, 17, dan 18, Allah Subhanahu wa taala menguraikan ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaannya yang terdapat di langit. Setelah itu dilanjutkan ayat 19, 20, dan 21. Allah menguraikan ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaannya yang terdapat di bumi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaannya baik itu di langit maupun di bumi, maka kemudian Allah lanjutkan menguraikan kekuasaannya yang terdapat di antara langit dan bumi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami, kata Allah, telah meniupkan angin yang berfungsi untuk mengawinkan. Fa'anzalna minas sama'i ma. Lalu kemudian kami turunkan dari langit air hujan. Fa'asqaynakumuhu. Maka kami kemudian memberikan minum kepada kalian. Wa ma antum lahu bihazinin. Sungguh kalian bukanlah penyimpan terhadap angin dan air itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan paling tidak 3 hal. Yang pertama yaitu tentang angin dan fungsinya. Dalam ayat ini disebut angin itu berfungsi untuk waqi, mengawinkan. Sebagian ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan angin berfungsi untuk mengawinkan yaitu mengawinkan antara jenis tumbuh-tumbuhan yang jantan dengan yang betina. Karena angin itulah yang mengantarkan apa yang ada pada tanam-tanaman yang jantan diantarkan kepada yang betina, sehingga kemudian terjadi penyerbukan. Itu menurut pandangan sebagian ulama kita, dan itu sesuai dengan hakikat ilmiah. Namun lebih banyak ulama kita yang menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini lawaqi, angin yang mengawinkan, yaitu mengawinkan unsur-unsur yang ada di udara itu sehingga terciptalah awan. Karena pada lanjutan penggalan yang berikutnya itu disebut setelah itu Allah turunkan dari langit air hujan. Maka yang dimaksud di sini adalah mengawinkan awan, sehingga setelah itu turunlah air hujan. Nah,
Yang kedua yang dijelaskan di dalam ayat ini bahwa Allah SWT menurunkan air hujan, dan dari air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepada manusia. Maka air hujan adalah air yang sifatnya mutlak, air yang suci, air yang mensucikan. Ketika Allah SWT membicarakan tentang air hujan di dalam Al-Quran, maka konotasinya itu senantiasa yang positif, menunjukkan sesuatu yang baik. Karena pada air hujan itulah terdapat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Pernah suatu ketika ada seseorang yang menderita penyakit yang parah, Lalu kemudian dia datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta untuk diobati. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, coba minta kepada istrimu mahar yang pernah kamu berikan. Minta sedikit saja. Lalu setelah itu dari mahar yang engkau telah berikan pada istrimu itu, belikanlah madu. Beli madu. Setelah itu kemudian campurkanlah madu itu ke dalam air hujan yang kamu tampung dalam gelas. Setelah itu minumlah. Laki-laki tersebut kemudian mengamalkan apa yang dipesankan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau kemudian sembuh dari penyakitnya itu. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari mana beliau mendapatkan petunjuk untuk memberikan syarat kepada orang yang minta diobati itu untuk melakukan ketiga hal tadi: mahar, kemudian madu, dan air hujan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan, karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa mahar itu adalah sesuatu yang hani'an mariyah, sesuatu yang hani'an mariyah, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang menenangkan. Kemudian di Al-Quran juga disebutkan bahwa madu itu adalah syifa, dia adalah obat penyembuh. Sementara air hujan disifati di dalam Al-Quran sebagai ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Maka ketika berhimpun semua hal tersebut, di situ di dalamnya ada ketenangan, ada kesejukan, ada kebaikan, kemudian ada obat penyembuh, ada keberkahan, maka insya Allah tentu akan memberikan kebaikan kepada yang meminumnya. Jadi itu di antara pemahaman dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah mengumpulkan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran. Jadi air hujan di Al-Quran itu disifati dengan yang positif, paling tidak disebut sebagai mubarakah, sesuatu yang diberkahi oleh Allah SWT. Berkah itu artinya memberi nilai lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itulah kandungan dari air hujan. Wa ma antum lahu bihazinin. Kalian wahai manusia tidak punya kuasa untuk menundukkan angin, menundukkan air hujan dan sebagainya. Allah lah yang menguasai semuanya itu. Bahkan bukan hanya menguasai angin, bukan hanya menguasai air hujan saja. Allah lanjutkan, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warisun. Sesungguhnya kami, benar-benar hanya kami, sesungguhnya kami dan benar-benar hanya kami. Nah, di ayat ini dua kali Allah SWT menggunakan kata yang menunjukkan penguat. Yang pertama yaitu inna wa inna, sesungguhnya. Kemudian yang kedua menggunakan huruf lam yang disebut dengan lam takkid, huruf penguat. Karena itu saya terjemahkan tadi, sesungguhnya benar-benar hanya kami, kata Allah. Bukan yang lain, hanya kami saja. Lanah nunuh, yang menghidupkan, wanumi, dan benar-benar hanya kami pula yang mematikan. Allah yang punya kuasa menghidupkan, memberikan kehidupan baik yang bersifat material maupun kehidupan yang bersifat spiritual, kerohanian.
Dan Allah juga yang bisa mematikan secara material ataupun mematikan secara spiritual. Ada manusia yang hidup secara materi, secara fisik, tapi mati secara spiritual, mati secara kerohanian. Nah, Allah yang menghidupkan dengan kehidupan materi, dengan kehidupan spiritual. Allah juga yang mematikan. Bahkan yang ketiga, wa nahnul warisun, kamilah pewaris yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud bahwa Allah itu pewaris? Semua kepemilikan pada akhirnya akan berpulang, akan kembali kepada Allah SWT. Karena selain Allah, hakikatnya tidak memiliki. Yang ada dalam genggaman kita itu hanyalah titipan dari Allah SWT. Kalau sekarang di tangan kita ada harta, hakikatnya itu bukan milik kita. Pada akhirnya kita akan berpisah dengan harta itu. Kalau bukan harta yang meninggalkan kita karena hilang, diambil orang dan sebagainya, ya kita akan meninggalkan harta itu setelah kita mengalami kematian. Maka kita tidak memiliki harta dalam arti yang sesungguhnya. Allah lah pemilik yang sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan waris, pewaris. Kalau saat ini ada yang punya kekuasaan, punya jabatan, maka hakikatnya jabatan itu bukan milik kita yang sesungguhnya. Pada akhirnya akan ada masa di mana jabatan itu berpisah dengan yang punya jabatan itu. Kalau bukan masa jabatannya yang berakhir sehingga dia berpisah dengan jabatan tersebut, maka dia yang meninggalkan jabatan itu karena meninggal atau karena dipecat, diberhentikan dan sebagainya. Maka kemudian pemilik jabatan sesungguhnya akan kembali, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari waris. Dia yang semua kepemilikan pada akhirnya hanya kembali kepadanya saja. Nah, ayat ini menunjukkan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak hanya punya kuasa, tapi Allah juga memiliki sifat ilmu, pengetahuan. Dan ilmu Allah tidak ada batasannya. Maka di ayat yang berikutnya Allah menguraikan hal tersebut. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Sungguh kata Allah, kami mengetahui orang-orang yang terdahulu di antara kalian. Mereka yang sebelum kita ada di dunia, sudah lebih dahulu ada di dunia ini, Allah mengetahui mereka semua. Walaqad alimnal mustakhirin. Dan kami juga kata Allah yang mengetahui orang-orang yang belakangan, orang-orang yang akan datang. Ya, mereka yang akan ada di dunia ini setelah kita tinggalkan dunia, Allah SWT mengetahuinya. Jadi ayat ini menegaskan tentang keluasan ilmu Allah SWT yang tidak ada batasannya. Ilmu Allah itu tidak punya batasan. Ya, Allah SWT mengetahui yang wajib, Allah SWT mengetahui yang mustahil, Allah SWT mengetahui yang jaiz. Itu dari segi hukum. Dari segi masa, Allah SWT mengetahui masa lalu, Allah SWT mengetahui masa sekarang, Allah SWT juga mengetahui masa yang akan datang. Ya, karena Allah itu ada sebelum adanya zaman, sebelum adanya waktu. Lalu kemudian Allah ciptakan waktu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah terikat dengan waktu dan zaman. Makhluklah yang terikat dengan waktu dan zaman. Maka bagi manusia ada istilah masa lalu, ada istilah masa sekarang, ada istilah masa yang akan datang. Bagi Allah tidak ada istilahnya masa lalu Allah, masa sekarangnya Allah, masa depannya Allah. Karena Allah itu sudah ada sebelum adanya tempat, sebelum adanya waktu atau zaman. Diciptakanlah waktu dan zaman itu. Maka Allah tidak akan pernah terikat dengan itu. Hanya akal kita ini manusia. Ya, kalau kita ini manusia susah atau tidak mampu untuk menjangkau hal tersebut. Karena kita ini selalu terikat dengan waktu. Nah, maka untuk hal tersebut yang dituntut adalah keimanan dan keyakinan kita. Contoh, kalau misalnya tiba-tiba ada yang datang, kalau dia cerita, ada kecelakaan, pasti kita bertanya,
Pertanyaannya apa? Di mana? Dan yang kedua, kapan? Karena akal kita itu tidak bisa membayangkan sesuatu yang tidak terikat dengan tempat dan tidak terikat dengan waktu. Maka begitu ada yang menceritakan satu kejadian, pertanyaan kita paling tidak akan mengarah kepada dua hal itu. Di mana tempat kejadian itu? Dan kapan kejadian itu berlangsung, kapan dia terjadi. Ini beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah tidak ada istilah masa lalu, tidak ada istilah masa sekarang, dan tidak ada istilah masa yang akan datang. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum. Kami tahu yang terdahulu di antara kalian, dan kami juga tahu ya, yang akan datang ya, di antara kalian. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Dan sesungguhnya Tuhanmu lah yang akan menghimpun semua manusia. Mulai dari manusia yang pertama sekali ada sampai manusia yang paling terakhir ada, semua akan dihimpun oleh Allah SWT di padang mahsyar. Innahu hakimun alim. Dan sesungguhnya Allah itu maha bijaksana, dan Allah juga maha berilmu. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Sungguh kami telah menciptakan al-insan, manusia. Yang dimaksud di sini al-insan yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kami telah menciptakan manusia itu Nabi Adam dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang kemudian diberi bentuk. Di Adam itu diciptakan dari benda. Beda dengan Hawa. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Karena itu sifat laki-laki dengan sifat perempuan itu berbeda. Kita ini laki-laki karena tercipta dari benda, maka selalu terikat dengan benda. Tapi kalau perempuan dia tercipta dari makhluk hidup, maka dia akan selalu terikat dengan yang hidup. Maaf, umumnya, meskipun mungkin tidak semua Pak ya, tapi secara naluri laki-laki itu dia akan bisa saja ya, mudah baginya untuk misalnya melepaskan istrinya demi mengejar benda, demi mengejar harta, demi mengejar materi. Karena keterikatannya yang besar itu kepada benda. Jadi kalau misalnya perempuan secara kodratnya dia akan rela untuk menukar materi itu demi mempertahankan suaminya misalnya. Karena keterikatannya adalah kepada sesuatu yang hidup. Seorang perempuan misalnya dia punya pekerjaan, punya penghasilan, dia rela meninggalkan itu. Yang penting dia tetap bisa bersama-sama dengan suaminya. Jadi kalau seorang suami Pak, dia rela untuk meninggalkan istrinya demi mengejar apa yang menjadi cita-citanya berkaitan dengan harta benda. Umumnya seperti itu. Ini tidak terlepas dari asal penciptaan tadi. Wal jan khalaqnahu min qabl min naris samum. Kemudian jin itu kami ciptakan sebelum Adam. Kami ciptakan sebelum. Jadi jin itu lebih dulu diciptakan daripada manusia. Ya, ayat ini disebut wal jan khalaqnahu min qabl. Kami telah menciptakan jin sebelumnya, itu sebelum Nabi Adam alaihissalam. Itulah sebabnya di Al-Quran disebut begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini bukan dari segi kemuliaan, tapi dari segi urutan penciptaan. Bukan dari segi kemuliaan, tapi dari segi urutan penciptaan. Itu disebut wa ma khalaqtul jinna. Saya tidak menciptakan jin. Jin dulu yang disebut karena dia dulu diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Saya tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Jin diciptakan dari min naris samum, diciptakan dari nar, dari api yang sangat panas. Jadi unsur penciptaannya beda. Dan masih ada lagi satu malaikat disebut di sini, tapi Nabi yang jelaskan di dalam hadis. Nabi menjelaskan khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari nur, ya, dari cahaya. Kemudian wa khuliqatil jan min nar. Jin diciptakan dari api yang panas membakar. Kemudian Adam diciptakan dari tanah liat yang kering.
Nur itu cahaya, manfaatnya saja yang ada. Dari situlah diciptakan malaikat. Beda dengan nar, api. Di situ bukan hanya manfaatnya yang ada, tapi juga sifatnya yang membahayakan, yang membakar. Nah, dari situlah jin diciptakan. Sehingga sifatnya mudah marah, mudah emosi. Karena pada unsur penciptanya itu ada sifat-sifat yang momen berbahaya. Beda dengan malaikat, cahaya itu semuanya baik. Ya, unsur-unsur yang baik saja yang terdapat di dalamnya. Maka malaikat hanya memiliki unsur-unsur yang baik saja. Tidak ada unsur keburukan pada malaikat tersebut. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Kemudian setelah itu diuraikan secara khusus ya, tentang penciptaan manusia yang pertama, yaitu Adam alaihissalam. Diulangi lagi. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni khaliqun basaran min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya kata Allah, saya menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu, maka setelah saya sempurnakan penciptanya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan saya tiupkan ke dalamnya ruh ciptaan saya, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kalian semua kepadanya. Tunduk dengan cara sujud. Ini bukan sujud untuk peribadatan, bukan sujud untuk menyembah, tapi sujudan ihtiraman. Sujud sebagai satu bentuk penghormatan. Sujud yang Allah perintahkan ya, kepada malaikat untuk Nabi Adam alaihissalam itu adalah sujudan ihtiraman. Sujud sebagai satu bentuk penghormatan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujud semua malaikat. Sujud semua malaikat. Di sini bahkan ditegaskan dengan dua kata. Fasajadal malaikat, sujudlah malaikat kulluhum, semuanya. Semuanya malaikat itu sujud. Ajma'un, secara bersama-sama. Jadi sama sekali tidak ada malaikat yang menunda sujudnya itu. Tidak ada yang menunda. Semua sujud dan sujudnya secara bersama-sama. Sujudnya secara bersama-sama. Illa iblis. Illa iblis. Nah, ini illa itu namanya huruf istisna, huruf pengecualian. Dalam bahasa Arab huruf istisna ada dua macam. Ada yang muttasil, ada yang munqati. Ada yang bersambung, ada yang terputus. Dan itu penting sekali supaya tidak salah dalam pemahaman. Kalau dia muttasil, berarti yang disebutkan setelahnya bagian dari yang disebutkan sebelumnya. Tapi kalau dia munqati, berarti yang disebutkan setelahnya bukan bagian dari yang disebut sebelumnya. Nah, itu penting sekali. Karena dari situ kadang-kadang muncul kesalahan pemahaman, kesalahan penafsiran. Karena tidak bisa membedakan mana yang muttasil, mana yang munqati. Contoh ya, misalnya dalam bahasa Indonesia. Ya. Katakanlah misalnya ada kalimat seperti ini. Semua jamaah masjid sudah hadir kecuali misalnya Pak Mahmud misalnya. Kalau Pak Mahmud itu ilahnya di situ kecuali namanya muttasil, berarti Pak Mahmud ini bagian dari jamaah. Semua jamaah pengajian sudah hadir kecuali Pak Mahmud. Kecuali di situ muttasil karena Pak Mahmud bagian dari jamaah. Tapi kalau saya dikatakan semua siswa sudah hadir, illa kecuali guru. Nah, itu guru bukan bagian dari siswa. Ya, jadi guru itu terpisah dari siswa, ini bukan bagian dari. Maka illa di situ namanya munqati. Ya, istisna yang munqati, istisna yang terpisah. Nah, sebetulnya lebih tepat kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan begini: semua siswa sudah hadir, namun gurunya belum hadir. Ya seperti itu lebih tepat. Karena kalau diterjemahkan kecuali nanti kesannya guru juga bagian dari siswa. Sama dengan ayat ini. Semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis.
Kalau illah itu dipahami muttasil, nanti iblis dimasukkan dalam kelompok malaikat, padahal tidak. Ini illahnya munqati. Jadi sudah selesai itu ceritanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sujud semua malaikat semuanya tanpa terkecuali, dan sujudnya bersamaan semua. Tidak ada yang terlambat sujud. Selesai ceritanya tentang malaikat. Nah, illa iblis. Namun iblis aba ayyakuna minas sajidin, enggan, dia tidak mau termasuk dalam kelompok makhluk yang sujud. Nah, ini iblis bukan bagian dari malaikat. Illanya di sini mungkati, dia terpisah. Ya, dia terpisah. Nah, ada sebagian orang Pak yang menduga bahwa iblis itu kelompok malaikat karena keliru menerjemahkan dan memahami kata illah yang terdapat di ayat. Padahal jelas disebut di surah Al-Kahfi bahwa kana minal jin. Iblis itu termasuk dari kelompok jin, bukan dari kelompok malaikat. Saya kira itu yang disampaikan pada kajian kita malam ini sebagai pengantar, dan sebagaimana biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan bahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada yang bersangkutan.